Hai everyone, kembali lagi di Kipos Kacang Podcast. Nah, di episode yang 4 kali ini, saya akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Namun pertama, perkenalkan dulu nama saya, Siti Masyita Zara, atau bisa dipanggil Tika. Nah, Kipos kali ini kedatangan bintang tamu, yaitu kakak kelas 12 yang hari ini akan mengecek pengumuman kelulusan mereka. Maka dari itu, tanpa basa-basi lagi, suruh saya mereka berkenalan atau berkenalan dulu nama kakak. Halo, perkenalkan nama saya Dea Ivana Tapang Maluna, biasa dipanggil Dea, saya dari kelas 12 MIPA 1. Halo semuanya, saya Siti Ratu Fania Gobel, biasa dipanggil Fania dari kelas 12 IPA 5. Oke, mungkin pertama-tama ada pertanyaan untuk kita berdua. Kenapa pilih Kacak sebagai sekolah yang kita masuki? Awalnya sebenarnya enggak pilih Kacak. Kenapa? Karena sebenarnya mau masuk di SMA negeri, tapi karena gagal zonasi jadi akhirnya pilih Kacak. Mungkin sama ya alasan kan gagal zonasi ya. Kalau kita tadi ya kenapa? Ya, sama-sama juga. Awalnya mau di negeri, tapi karena jalurnya tidak dekat sama jarak rumah ke sekolah negeri tidak dekat, jadi masuk di SMK. Oh, berarti 3 orang di sini tuh salah satu orang yang tidak lulus zonasi ya, pada dari di luar sana. Ngomong sekolah apa yang waktu itu untuk seumpama lulus di zonasi loh Kak, sekolah apa yang kita terima waktu itu? Kalau saya SMA 1. Wow, semansa. Kalau kita Kak? Jubel, karena dekat dari rumah. Tapi tetap tidak lulus. Iya, karena. Ya. Terus, pokoknya bertanya begini Kak. Kalau ada nggak sih ya tak kan kalau kelas 2 kalau masuk itu kelas 11 mungkin kayak pindah sekolah nih ke sekolah yang kita inginkan begitu ya. Ada dulu ya tahu itu kalau saya kan dulu juga memang ada ya kayak sampai kelas 10 ya di sini tapi pindah banyak nanti pas kelas 11. Saya jadi kacau ada pastinya waktu itu mau pindah kalau kelas 11 tapi karena pikir juga kalau pindah sekolah itu nggak bakal bisa ikut eligible, nggak bakal masuk eligible jadi akhirnya tetap di Kacak. Sebenarnya nggak ada niat mau pindah sekolah, tapi karena itu hari ada bapak mau pindah tugas ke Kalimantan, jadi ada rencana mau pindah. Tapi setelah itu nih pertimbangan juga, terus nanti kayak rasanya tanggung gitu kan kelas, apalagi saya mau pindah kelas 11 semester 2 kayak tanggung maksudnya kelas 12 lagi gitu, jadi kerjain gitu. Oh seperti itu ya. Terus kan kita tuh kudengar lulus ke SNBP ya, seperti itu. Nah, pokoknya bertanya begitu mungkin. Kan saya ini kan kemarin kelas 12 kan apa-apa itu rintangan yang dihadapi pas makin kelas 12 atau apa yang atau pertama saya mau tanya dulu pada bagaimana dulu kita rasanya pas naik kelas 12 menjalankan kakak pas sedih kayak bagaimana karena kan mau cuma menghadapi di PTN gitu ya. Bagaimana? Kemarin dulu Kak Fania awalnya takut deg-degan juga karena katanya kelas 12 itu lebih sibuk, banyak sekali tugasnya, ujian juga banyak, terus harus siap-siap juga belajar untuk SNBT, jadi ya takut saja. Takut ya? Iya. Kalau ada rasa sedih tak? Pastinya sedih karena sudah mau lulus, mau pisah sama teman-teman, guru-guru juga. Kalau Kak Dea? Sama alasannya, awalnya juga takut, terus sedih juga gitu. Sedih karena pisah sama teman-teman, terus takut karena sudah mau mendekati untuk cari PTN, terus UTBK juga ujian segala macam gitu. Nah terus kan tadi kita kampanye bilang kalau awalnya ada niat tapi pindah sekolah kan, tapi kalau pindah sekolah kan pasti lulus eligible. Nah selain itu alasannya apakah nyaman di Kacang atau bagaimana gitu? Ya sudah nyaman kebetulan karena sudah banyak juga teman-teman, jadi biar tidak ribet lagi cari teman kalau pindah, jadi mending stay di sini. Sama juga kalau ke kelas 2 kayaknya sudah terlalu lama kalau mau pindah. Kalau ada
Sama alasannya atau ada yang lain gitu. Sama sih. Nyaman berarti dalam aja juga. Itu memberi rasa nyaman gitu deh. Oh. Sama ini Kak, karena kan kita selama kelas 12 itu kan pasti harus menjaga nilai Kak, Iya. agar itu yang tadinya tetap naik Kak. Iya. Nah mungkin ada tips-tipsnya begitu ya, bagaimana biar nilai itu tetap stabil dari kelas 10, kelas 11 hingga kelas 12 gitu. Mungkin jangan sering tunda-tunda tugas saja karena daripada nanti liburnya diisi sama kerja tugas, mending kerja memang tugasnya kalau sudah dikasih. Kalau ada yang begitu bagaimana? Sama sih, jangan tunda-tunda tugas, terus rajin belajar. Oke. Terus sama ini Kak, Makasih. kan dengar-dengar ini kan tahun ini beda nih ya, Iya. nama atau diganti namanya dari SNBP ke Dari NSNMPTN. SNMPTN ke SNBP Iya. kan. Nah pasti angkatan percobaan gitu. Iya. Apakah ada kayak rasa takut, khawatir atau bagaimana begitu ya, tidak lulus kalau kenapa sih kan sistemnya berbeda Iya. gitu Kak. Nah bisa dikasih tahu sistemnya sekarang itu seperti apa nih dengan nama yang beda itu Kak, bisa dikasih tahu itu bagaimana nih sekarang sistemnya? Bedanya SNMPTN sama SNBP mungkin nilainya yang dihitung untuk masuk eligible itu. Kalau SNMPTN hanya 6 nilai 6 mata pelajaran inti saja. Kayak matematika, fisika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi, dan ada lagi satu. Terus kalau SNBP itu semua pelajaran dikalkulasikan nilainya untuk dimasukkan di perankingan. Oh, berarti jalur rankingan dia. Iya, sama juga mungkin universitas yang bisa dipilih di SNBP sekarang, Poltek itu sudah masuk di SNBP juga. Oh seperti itu. Terus begini Kak, kan juga bertanya karena kan saya juga rencananya Iya. mau ambil fakultas kedokteran gigi. Nah bisa kayak nilainya tuh untuk fakultas kedokteran gigi seperti apa, terus harus bagaimana begitu untuk masuk di fakultas kedokteran gigi dengan jalur undangan seperti itu. Kalau masuk jalur kedokteran ini, kan kedokteran jadi kan. Kalau masuk ke kedokteran gigi, mungkin kasih tingkat nilainya yang biologi, kimia, yang begitu-begitu ya nggak kan. Terus Terus rajin-rajin belajar, kerja tugas. oh berarti selain nilai biologi dan kimia, tapi nilai lain juga atau Kak? Iya, nilai yang lain juga. Maksudnya yang kalau kedokteran itu kan lebih ke selain mata pelajaran kayak Biologi, kimia, kimia, bahasa Inggris. bahasa Inggris juga. Tapi sebenarnya semuanya penting. Pertahankan nilainya. Tapi kalau begitu Kak, ada nggak sih kalau kan kita ini lolos kita di seumpama ada alumni kita yang alumni dari Kancap lolos di fakultas kedokteran gigi, berpengaruh tidak untuk yang adegan selanjutnya begitu? Iya, itu berpengaruh. Jadi semakin besar peluangnya untuk masuk lagi. Jadi semakin besar kotanya begitu. Kalau seumpama ada yang lulus begitu eligible terus dia tolak begitu, bagaimana apa pengaruhnya itu? Itu berpengaruh sama sekolah. Dampaknya itu berpengaruh ke sekolah. Maksudnya dia nanti Jadi nanti di blacklist 3 tahun, nggak ada yang bisa masuk di, setahu saya, nggak ada bisa masuk di universitas yang sama 3 tahun. Berarti ditolak sama fakultas yang begitu? Universitasnya. Oh, universitasnya? Iya. Bukan Di blacklist. fakultasnya? Bukan. Oh seperti itu. Terus Sama juga tidak bisa lagi ikut SNBT, jadi percuma juga kalau mau ditolak. Karena nggak bakal bisa masuk PTN. oh gitu. Sama nih berarti kayak kita dulu nih Kak, yang kita rencananya tidak mau diambil ini jalur eligible, Iya. tapi ujungnya kita ambil. Kenapa itu? Karena ya mau coba saja, siapa tahu lolos. Walaupun pilihannya susah, tapi coba-coba saja. Karena kebenaran kita harus pilih teknik sipil ya. Iya. Kenapa kita pilih teknik sipil? Kenapa tak kayak seperti kayak kedokteran? Nggak tertarik sih sama kedokteran karena saya lebih suka hitung-hitung daripada
menghafal, dan juga setahu saya udah pernah cari tentang teknik sipil. Awalnya saya maunya informatika stay ITB, tapi karena kayaknya agak susah jadi sipil saja. Dan ini ya Kak, lulus di UI. Nah, kenapa tidak ambil saja atau pilih fakultas yang ada di Makassar seperti UNM Iya. atau UNHAS, kan salah satu universitas ternama juga Iya. yang ada di Makassar begitu. Karena orang tua kebetulan mau pindah, jadi mau ndak mau harus pilih yang di luar kota. Jadi Anda pilih UNHAS sama UNEM. Oh, seperti itu. Kalau Kak Dea, mungkin karena kan kita mungkin awalnya pilih fakultas kedokteran umum ya. Oh iya. Kenapa beralih ke FKG dan kenapa juga ambil ki UNHAS? Kenapa tidak kayak Kavania begitu kan? Kavania alasannya karena orang tadi mau pindah. Kita kenapa tidak ambil yang kayak UGM atau UI juga di luar? Sebenarnya saya juga mau pilih yang di luar Makassar itu di UGM. Tapi karena lihat itu juga pesaing, terus lihat juga passing grade-nya rata-rata nilaiku ini masuk atau tidak, jadi saya cari aman ini masuk di UNHAS. Terus saya juga awalnya kan mau pilih kedokteran. Terus kenapa saya pilih kedokteran gigi karena setelah saya pikir-pikir, lihat juga passing grade-nya juga tinggi kalau kedokteran ini tuh, terus banyak persaingannya. Terus itu nih cari aman juga di kedokteran gigi. Terus ternyata di pernah ada alumni Acap, nggak tahu tahun berapa, 2016 2017 itu pernah lolos jalur undangan di kedokteran gigi UNHAS, makanya saya itu pilih itu. Ya kan karena kalau ada alumni yang pernah lolos itu peluangnya lagi lebih besar. Berarti kotanya lebih besar ya? Atau bagaimana? Peluangnya lebih besar. Peluangnya, Iya. peluang masuk fakultas itu. Iya, peluang diterima. Berarti sama ini Kak, Bapak juga bertanya begitu. Kalau seumpamanya tuh Kak, saya kalau ada yang kedokteran umum gitu, tapi saya mau yang tadi dia tolak, berarti semua dia lolusnya di UI kedokteran umum, berarti Iya. sama ditolak itu kacap di UI, iya. selama 3 tahun. Iya. Makanya kalau dapat jalur undangan jangan ditolak, Iya. karena itu berdampak. Sekali untuk sekolah. Sama dia juga nggak bisa lagi masuk Dia PTN. nggak bisa UTBK gitu, Iya. yang ujian tertulis nggak bisa. Begitu ya. Lebih baik diterima saja, terus pikir memang maksudnya baik-baik apa Iya. jurusannya yang memang kau Dipilih. mau gitu. Karena sekarang tuh Kak kuliahnya kayak di angkatanku nih kayak belum tidak pikirkan kayak kedepannya mau lanjut kemana begitu ya. Kayak masih pusing Ki, jadi sebelum nanti mereka lulus jalur undangan atau eligible, kalau dia tolak kan sama ya. Iya. Berdampak kayak itu yang di belakang. Iya. Sama angkatanku juga nih kayak sedikit sekali gitu, Iya. angkatan yang paling sedikit dari angkatan saya, jadi mungkin pasti kotanya lebih sedikit toh Kak yang lulus. Untuk eligible. Bagaimana rasanya Kak waktu tak tahu Kak, lulus Kak di universitas ini dengan jurusan yang saya inginkan, apakah dia senang atau bagaimana? Pastinya senang sekali, tapi walaupun waktu itu bukan saya ngelihat pertama pengumumannya, saya juga dikasih tahu. Ya awalnya pertama dikasih tahu kaget, diam dulu, ndak tahu mau bilang apa karena ndak mungkin sekali waktu itu lulus. Ya akhirnya juga ndak bakal lolos, tapi dikasih tahu lagi akhirnya ternyata betulan lulus. Akhirnya lihat sendiri lewat HP. Ya baru nangis setelah itu pas lihat sendiri. Kenapa tidak berani lihat sendiri begitu? Nggak bisa sama sekali. Waktu itu nunggu di luar, terus yang buka saudaraku, ternyata lulus, itu nggak percaya sih. Kalau Kak Dea bagaimana? Pas buka Iya pas buka itu. takut, terus pas buka ternyata warnanya biru, itu rasanya aduh lega sekali, rasa tidak ada menyibukkan di pikiran tuh gitu kan. Selama berapa Iya. itu dia pertimbangan Iya, konsultasi, ganti-ganti jurusan. akhirnya kayak aduh leganya terus gitu. Tapi ada juga sedihnya karena teman-temanku juga ada Iya, yang banyak yang nggak lolos. banyak yang lolos. Terus sama ini kan pasti waktu memiliki jurusan tuh kan karena benar-benar ini Kak Dea menangis begitu karena rasa bimbangnya memilih jurusan Itu gitu. nih saking pusingnya, bingungnya juga, sedih, terus takut karena takut nanti salah apa salah strategi kan. Nah nanti takutnya nggak lolos, terus
kalau pilih jurusan yang apa dia yang tidak Susah, diingin, iya, yang tidak disuka. yang tidak disuka tuh, itu juga takut. Itu nih kayak konsultasi ke guru-guru. Iya, sama di- strategi. Iya, diluapkan intinya kan Fungsinya begitu diluapkan gitu. dulu. Ini saya mau pilih yang mana amannya gitu ya, akhirnya keluar. Terus ini kak, kan apa sih, kedokteran itu padat ya, anunya kayak iya belajarnya menghafal apa kayak Jika iya hafal menghafal kayak enggak anu gitu ya. Kayak ada rasa pusingnya tidak kalau coba nanti coba anu nih Udah kuat. iya masuk mikir ada rasa pusingnya dan kayak menghafal kayak ini lagi itu lagi. pasti nih ada rasa pusingnya begitu, apalagi kalau lihat-lihat kayak gimana kalau scroll apa Instagram gitu, TikTok, lihat kayak anak kedokteran gitu apa, dia banyak sekali Gitu. catatannya, nah gitu nih, tapi ya di jalan Jadi ada gambaran ya. ada gambaran gitu. Kalau kayak Kak Fania begitu ya. Kan kedokteran fakultas teknik ya Kak. Iya. Jadi ya lebih banyak hitungannya kan memang kita suka ya gitu Iya. kan ya pasti ada rasa santai ya gitu. Iya, walaupun takut juga, takut karena susah. apa itu? Nanti ya pasti tidak sama. Memang hitung-hitungan disuka tapi pasti beda sama yang dipelajari di sekolah. Jadi mungkin ya pastinya lebih susah kalau sudah kalau kuliah. So, ada nih, anu tadi tuh Kak, untuk bisa dikasih gambaran untuk para anak-anak kelas 11 yang mau naik kelas 12 begitu ya. Biar mereka kayak nggak malas begitu untuk mengerjakan tugas, Iya. menunda-nunda, kayak misalnya kayak deskripsikan gitu di kelas 12 itu seperti apa. Pastinya susah sekali di kelas 12, banyak sekali tugasnya. Terus apalagi kalau gurunya ya ada beberapa lah mungkin, tapi baik semua gurunya di kelas 12, cuman mungkin tugasnya agak banyak. Ya nikmati saja. Kalau kalian bagaimana? Itu sih lebih ke jangan tunda apa, Menunda tugas. ya menunda tugas, terus apa ya, rajin belajar gitu. Karena kebetulan anak zaman sekarang ya Ya sering menunda-nunda kerjaan atau tugas gitu. Atau ini Kak, selama sekolah di sini ada tidak mapel favorit atau guru favorit Mapel. guru favorit juga dong Kak. Aduh. Mapel. Kalau mapel mungkin apa ya? Ya yang hitung-hitungan suka sih. Mungkin matematika. Wow, matematika ya Allah. Matematika kayak fisika. Mungkin kimia pas kelas 11 boleh. Kenapa kelas 11 sih Kak? Maksudnya karena tunggu itu cut please. Favorit tak juga Kak. Di kaca poli dan Kak Dea. kalau saya biologi sama guru favorit Ya, guru favoritnya siapa gitu? Pak Hakim. Oh, Pak Hakim ya. Oh, kalau Kak Fania? Mungkin pelajaran favoritnya matematika karena memang suka hitung-hitungan dari dulu. Terus guru favoritnya? Kita bisa jawab itu. Kenapa kayak tragis sekali? Semuanya semuanya favorit. Oh, Semuanya baik-baik. favorit. Baik semua gurunya kacak. Batas kayak nyaman di Kak. Iya dong. Dinda, karena Iya. banyak tuh gurunya. Iya, baik semua. Jadi rasanya nyaman. Oh, seperti itu. Nggak ribet. Oh, enggak ribet kan begitu ya. Kalau misalnya nih, Kak, kan Kak Fania kemarin kan nggak ikut ini ya, nggak ada organisasinya Iya. atau ekskul di sekolah. Iya. Nah, pasti lebih pintar memanage waktu atau mengatur waktu belajarnya begitu ya. Bisa kasih kayak bagaimana cara kita memanage waktu dulu? Sebenarnya banyak nggak jago juga manage waktu karena banyak mainnya, banyak keluar juga, ditambah les. Ya paling kalau di sekolah apa ya? Selama di sekolah kerja saja tugasnya. Habis itu kalau les pasti pulangnya juga malam. Jadi habis itu mungkin baru bisa kerja tugas. Nggak apa-apa kerja saja walaupun sudah malam. Ya itu saja sih. Kalau Kak Dea, karena kan kita juga waktu OSIS ya Kak, Iya. pasti kayak kegiatan lebih padat, apalagi OSIS ya kan. Bagaimana cara kita memanage waktu begitu? Lebih itu apa, rajin
kerja tugas kalau misalnya sudah dikasih tugas terus kerjaan Berarti langsung ya ya. langsung kerja gitu, nggak usah tunda-tunda. Kalau ikut juga les kak. Iya ikut les. Oh, jadi kayak imbang begitu. Iya kalau misalnya kan ada di les ada apa waktu istirahat. Iya, waktu istirahat. Nah, jadi kalau waktu istirahatnya saya pakai buat apa kerja tugas. Terus kalau misalnya di sekolah juga biasanya kan saya juga bukan kayak tadi kayak rajin sekali kerja tugas. Kalau enggak juga kan saya juga kayak orang biasa sih maksudnya. Kalau dilihat dia kayak burai begitu. Oh iya. Iya. Iya sebenarnya saya juga ada biasa kalau tugas biasa juga ada saya enggak kerjakan. Biasa kalau misalnya waktu kalau ada istirahatnya gitu atau enggak ada jam kosong, nah saya pakai itu untuk kerja PR, tugas-tugas atau kerja kelompok. Berarti manfaatkan waktu luang ya begitu. Berarti boleh sekali sebenarnya harus memanfaatkan waktu luang karena saya kebanyakan tinggal di sekolah gitu, bermain sama teman-teman. Kalau ini kak, sama kan waktu kelas 12 sudah dengar ada ujian praktiknya. Iya. Kayak bagaimana itu ujian praktiknya? Ujian prakteknya nanti sesuai teori juga yang diajarkan sama mata pelajarannya. Jadi setiap mata pelajaran itu beda-beda tergantung teorinya. Ya tergantung mata pelajaran. Ya, kalau misalnya olahraga ya Materinya, sesuai materinya, misalnya kebugaran jasmani atau fisika kemarin itu hukum Hooke. ya Itu prakteknya dan nanti dilakukan sesuai dengan teorinya hukum Hooke. Nanti kimia juga beda sendiri. ya biologi Biologi juga. uji makanan Ya, uji makanan. yang berkaitan tentang mata pelajaran. Iya, mata pelajarannya. Kalau kayak matematika tuh Kak? Matematika enggak ada. Enggak ada. Praktik. Iya. Oh, alhamdulillah. Iya. Kalau kimia? Ada mata kalau enggak salah waktu itu apa ya? Oh, kalau kimia itu larutan elektrolit sama ada lagi. Oh, dari satu. Iya. Jadi dua percobaan. Apalagi nih kayak bertanya tentang ke fakultas yang kita pilih. Iya. Kenapa apa yang membuat kita tertarik untuk memilih teknik? Sebenarnya saya nggak pernah cari sih, tapi mungkin saya dengar-dengar kalau teknik itu lebih banyak hitungannya, jadi saya pilih teknik. Kak, apalagi kan kedokteran dikenal dengan banyak hafalannya, terus lama jangka kuliahnya, begitu. Ya itu juga karena apa saya tidak suka saya memang kehitungnya Beda ya, beda. Bukan yang satunya kuat perhitungan, yang satunya lemah di perhitungan. saya tidak terlalu suka sama yang kehitungnya jadi lebih ke sih hafalan. Sama sih ya kak, saya juga lemah di perhitungan, sedangkan hafalan seperti itu. Selama kelas 12 apa ada tidak ya pengalaman apa kayak nggak mau bisa sama ini mata padahal kayak nggak mau bisa gitu sama ini teman karena saking nyamannya tidak mau dan tidak aku bisa pokoknya ada tidak kak apa yang membuat kita beda nggak mau bisa sama teman-teman kak. Pastinya ada karena 3 tahun sama, jadi ya agak beda pasti dirasa kalau nanti pisah sama teman-teman. Apalagi masuk kuliah kan Iya, apalagi teman baru lagi, ya pastinya bakal kangen sama sifatnya teman yang lama, kayak gitu. Kalau kira-kira memilih jurusan itu kan kak Iya, pasti dia ada juga strategi. prospek kerjanya Iya. untuk dari tahun ke tahun itu kak apakah umpama tahun depan itu atau lulus kak dari lulus kuliah Iya. pasti kan mau cari kerja. Nah kalau teknik itu kak bagaimana prospek kerjanya yang kita lihat? Kebetulan teknik lagi booming sekarang karena lagi banyak dibutuhkan, lulusannya juga sedikit, jadi teknik di mana-mana bisa kerja. Seperti apa itu kak di bidang apa saja gitu prospeknya teknik? Misalnya kalau pertambangan dia bisa kerja nanti di perusahaan tambang, ada di Kendari, ada juga di PT Freeport, iya. Berarti Banyak, iya banyak sekali sebenarnya kalau teknik di mana-mana bisa kerja sebenarnya. Sebenarnya nggak perlu pikir juga sih jurusannya, intinya nanti lulus kalau bagus nilainya di mana-mana juga bisa kerja. Nah, kan pasti kita melihat prospek kerja Iya. yang bikin pusing kita Iya. ini fakultas mana ini. Iya.
Kalau kedokteran gigi ya sudah. Sudah ada. Iya. Itu juga alasannya kenapa sih pilih apa kedokteran, karena kalau saya lulus itu dengan dokter, maksudnya kita nggak usah nih apa cari-cari apa gitu. Maksudnya orang butuh kita ya. Kenapa nggak mungkin pilih kita kayak ya fakultas kedokteran hewan gitu? Hewan, oh itu yang saya paling hindari karena saya paling apa sih, bukan nggak suka sih kayak hewan, kayak nggak terlalu ini apa kayak gini. Apalagi kayak misalnya bilang apa tuh ya, tikus berdarah apa sih apa kucingnya. Tapi benar-benar tuh kak, kalau awal-awal masuk fakultas mungkin kedokteran gigi atau kedokteran umum pasti ada beda-bedanya begitu. Oh ya, tapi kan yang saya masuk gigi kan jadi mungkin dari Oh, Yang hewan-hewan. Iya dari berarti lebih menghindari ya yang berhubungan dengan hewan. Iya. Memang ada strateginya ada jurusan. strateginya dalam memilih jurusan. Waktu itu saya pilihan tunggal, jadi katanya kalau misalnya mau di luar Makassar, di luar kota lah, di luar kota domisilinya kita, itu harus diprioritaskan jurusannya. Caranya itu dengan pilihan tunggal, jadi pilih satu jurusan saja, pilihan duanya itu dikosongkan. Memang lebih beresiko karena kalau sudah gagal yang satu ya sudah tidak ada lagi harapan. Tapi kemungkinannya itu peluangnya untuk lulus itu lebih besar kalau pilihan tunggal. Oh, seperti itu. Jadi bisa memilih satu saja ya, jurusan yang Iya, mau. iya, biar peluangnya lebih besar. Karena kadang-kadang tuh kak, kalau pilih satu saja jurusan itu yang kita tadi bilang Iya. agak beresiko. Pastinya beresiko sekali. Satu gagal ya sudah tidak ada lagi harapan. Ada harapannya. Gitu. Iya. Ternyata bisa ya begitu. Bapak Iya. tahu itu dong kak. Informasinya sama ini kak. Kira-kira kan pasti ada perencanaan atau kak untuk jalur NPT, SNBP ya. jalur prestasi. Yes, iya untuk kayak jalur prestasi begitu ya. Iya. Kalau seumpamanya nggak lulus di jalur Oh, iya. undangan, pasti kan ada channelnya di jalur SNBT. Iya, SNBT begitu. Sudah begitu persiapkan begitu. Iya, kebetulan sudah belajar dari bulan Juli sebenarnya untuk ikut SNBT. Tapi alhamdulillah tidak perlu ikut lagi karena susah sekali, apalagi ada perubahan dari SBMPTN jadi SNBT itu susah sekali karena harus belajar dari awal lagi. Beda semua jurusannya, jadi untung tidak ikut SNBT. Kalau kita apa ya? Sebenarnya baru-baru sih persiapannya. Baru naik kelas 12 baru sadar gitu. Aduh sebentar lagi nih apa ujian gitu. Nah baru nih apa les gitu kayak persiapan untuk UTBK. Tadi kan Kak Fania bilang begitu, lulusannya teknik itu sedikit begitu. Iya, sekarang iya. Kebetulan lagi sedikit. Karena jadi berarti kurangnya orang yang Iya. minat sama teknik begitu. Untuk bisa kasih tahu kepada para teman ini bagaimana teknik biar mereka tertarik begitu mengambil jurusan teknik. Mungkin karena sekarang lulusan teknik itu lagi dibutuhkan, jadi mending pilih teknik saja, juga lebih banyak hitung-hitungannya, jadi lebih seru kayaknya. Kayaknya pasti prospek kerja juga. Iya, prospek kerjanya besar sekali juga, di mana-mana bisa kerja kalau teknik. Terima kasih dulu. Mungkin hanya ini sekian bincang-bincang kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode kita selanjutnya. Bye bye. Tidak makasih langsung. Ya.